Shalom anak-anak kelas 5 yang diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya, baik, hari ini kita belajar pelajaran 10, susah atau senang tetap melayani. Untuk bahan Alkitabnya terdapat dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 1-5. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti proses pembelajaran, maka peserta didik dapat yang pertama adalah menjelaskan arti dari melayani itu. Nah, apa ya melayani itu? Lalu yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan sikap yang benar ketika harus melayani. Ketiga, menunjukkan perilaku sikap mau melayani sesama. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Suatu ketika, di sebuah toko tempat menjual pakaian, masuklah seorang perempuan gelandangan. Pakaiannya kotor dan terlihat compang-camping. Ia berkeliling melihat-lihat seperti layaknya orang yang hendak membeli sesuatu. Di depan sebuah baju yang dipandangnya, ia berhenti. Lalu seorang gadis pelayan mendekatinya. "Apa yang dapat saya bantu, Ibu?" tanyanya dengan ramah. "Saya ingin mencoba baju ini," kata perempuan gelandangan itu. "Baik, Bu, ruang gantinya ada di sebelah sana. Silakan Ibu ke sana, saya akan bawakan bajunya." Perempuan gelandangan itu berpakaian lusuh, sangat kotor, dan badannya sangat bau dekil. Namun demikian, pelayan atau gadis pelayan itu dengan ramah melayani perempuan tersebut. Perempuan gelandangan itu lalu mencoba baju yang dipajang itu. Tidak hanya satu, ia mencoba baju yang lainnya. Kemudian satu lagi, sampai 5 baju ia coba. Si gadis pelayan tetap melayaninya dengan ramah. Senyumnya mengembang. Ia tidak terlihat kesal atau jengkel. Begitu juga ketika perempuan gelandangan itu pergi tanpa membeli satu pun baju yang ia coba. Si gadis mengantarnya sampai pintu keluar. Bahkan dengan sopan, gadis pelayan itu mengucapkan terima kasih atas kunjungan perempuan gelandangan itu. Rupa-rupanya ada seorang pria yang sejak tadi memperhatikan. Ia mendekati gadis pelayan tadi dan berkata, "Perempuan gelandangan itu sudah jelas tidak bermaksud untuk membeli. Kenapa kamu melayaninya, bahkan mengizinkannya mencoba baju-baju itu? Bukankah badan dan baju yang dikenakannya sangat kotor dan dekil?" kata si laki-laki itu. Namun gadis pelayan itu menjawabnya dengan ramah, "Saya adalah pelayan di sini. Tugas saya melayani siapapun yang datang ke sini dengan sebaik-baiknya, entah orang itu datang untuk membeli atau tidak." Nah, jadi si gadis pelayan ini ternyata memiliki hati yang baik. Dia mau melayani siapa saja dengan hati yang ramah. Anak-anak, berdasarkan cerita tadi, mengapa gadis itu tetap mau melayani perempuan gelandangan itu? Yang kedua, apakah kamu setuju dengan pendapat pria dalam cerita itu? Kalau kamu setuju, mengapa? Jika tidak setuju, mengapa? Nah, kenapa ya? Menurut kamu, apakah makna dari melayani itu? Nah, anak-anak, untuk menjawab tentang melayani, kita akan membaca satu bagian kitab suci yang menjadi materi kita hari ini,
terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca dengan bersuara. Penuhilah panggilan pelayanmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Anak-anak, surat 2 Timotius ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius. Timotius adalah murid dari Rasul Paulus. Paulus dan Timotius tidak selalu bersama-sama ketika bertugas memimpin dan melayani jemaat. Pada waktu surat ini ditulis, mereka berada di tempat yang berbeda. Namun, mereka tetap dapat berkomunikasi dan mereka melakukannya dengan mengirim surat satu sama lain. Timotius sangat mengingat semua ajaran dari gurunya yang bernama Paulus. Dan hari itu, Timotius mendapatkan surat dari Rasul Paulus agar Timotius senantiasa mampu menguasai diri dan tetap sabar di dalam pelayanannya. Anak-anak, pada masa itu di tempat pelayanan Timotius ditemukan banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak benar yang disebarkan oleh orang-orang jahat, yaitu guru-guru palsu. Mereka mengajarkan tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Bahkan mereka mengajarkan dongeng-dongeng. Mereka mengajarkan tentang tahayul. Dan akhirnya banyak orang-orang Kristen tidak mau lagi mendengarkan kebenaran kitab suci, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dan akhirnya Timotius dinasihati oleh Paulus agar Timotius mampu melayani Tuhan dengan menasihati orang-orang pada zaman itu. Memang pada zaman itu ada yang mau mendengar nasihat, tetapi ada juga yang tidak mau mendengar nasihat. Orang-orang ketika dinasihati ada yang marah, bahkan ada yang tidak mau mendengar, bahkan malah memusuhinya. Ada orang-orang yang peduli, namun ada juga orang yang tidak peduli, egois, cuek, dan maunya mendengar, maunya menang sendiri, dan tidak mau mendengarkan orang lain. Mereka menganggap diri sendiri paling benar. Nah, begitulah keadaannya orang-orang pada zaman di Timotius. Maka Rasul Paulus memberikan semangat kepada Timotius agar dia senantiasa mampu menguasai diri dan bersabar menghadapi jemaat Tuhan yang ada di tempat Timotius. Anak-anak, apakah yang dimaksud dengan melayani? Secara literal, melayani dapat diartikan sebagai kegiatan membantu, menyiapkan, atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Ini bukanlah pekerjaan gampang dilakukan, karena melayani juga berarti memberi diri menjadi terlihat lebih rendah dari yang dilayani, seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini. Seorang pelayan
melayani pengunjung yang sedang datang ke restoran untuk memesan makanan. Pelayan ini melayani pengunjung dengan senang hati. Dia harus melakukannya dengan ikhlas dan dengan sukacita agar pengunjung yang datang menjadi senang. Maka pelayan ini harus melakukannya dengan tulus. Pelayan ini memang terlihat akan menjadi lebih rendah daripada yang dilayani. Meskipun demikian, tidak apa-apa. Karena apa? Karena dia melakukan pekerjaan pelayanannya dengan sepenuh hati. Akan tetapi, dalam kekristenan, melayani adalah sebuah tanggung jawab yang mulia. Sebab Allah sudah lebih dahulu melakukannya, yakni dengan kehadiran Yesus yang melayani di antara para murid dan orang banyak pada zamannya. Dengan demikian, melayani dalam konsep kekristenan bukanlah pekerjaan rendah, melainkan sebuah karya yang baik dan mulia di hadapan Allah. Nah, anak-anak, jadi kita melayani di dunia ini adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia, karena Yesus telah hadir dan memberikan contoh bagaimana harus melayani. Yesus hadir di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan, ya, sehingga orang-orang itu mendapatkan pertolongan dari Yesus Kristus. Nah, sama seperti itulah juga kita, ya nak, orang-orang Kristen harus hadir melayani seperti Kristus yang melayani, sebab Kristus telah menjadi teladan dan contoh bagi kita untuk melayani sesama. Melakukan perbuatan yang melayani dengan cara berkata-kata sopan dan melakukan perbuatan baik dan benar tentu tidaklah mudah, ya anak-anak. Mengapa? Seperti pada zaman Timotius, ternyata tidak semua orang mau mendengarkan nasihatnya, sekalipun nasihat itu merupakan nasihat yang baik dan berguna bagi dirinya. Namun, orang-orang pada saat itu ketika dinasihati, ada yang menjadi marah, ada yang cuek, kesal, dan bahkan ada yang meledek. Nah, ini berarti orang-orang yang tidak bisa dinasehati. Biasanya kita tidak mau lagi memberi nasihat kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Kita menjadi kesal dan marah. Nah, maka Paulus tetap memberikan semangat kepada Timotius agar dia tetap melayani Tuhan baik dalam keadaan susah dan senang. Ya, betul anak-anak, ketika melayani lalu ternyata orang-orang yang dilayani, orang-orang yang dinasihati itu marah, kesal, bahkan mengejek, itu tentu membuat kita menjadi susah. Tetapi Paulus menasihati Timotius, tetaplah melayani, baik keadaannya susah maupun senang. Baik orang itu mau mendengarkan ataupun tidak mau mendengarkan, tetaplah melayani Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, maka kita harus memiliki atau mampu menguasai diri dan senantiasa bersabar seperti Timotius. Menguasai diri artinya memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, sehingga kita tidak terbawa emosi, tidak menjadi marah ketika ada orang-orang tidak mau mendengarkan nasihat kita. Kita harus memiliki emosi yang positif dan kemampuan untuk bersabar. Kita juga membutuhkan kemampuan untuk melakukan apa yang baik dan benar. Jadi bukan cuma menasehati, tetapi juga kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan yang baik dan benar.
kita menasehati orang menjadi baik, kita juga harus mampu menjadi lebih baik. Jangan kita menasehati, tapi kita tidak mau melakukan apa yang kita nasihati. Kita juga membutuhkan kekuatan untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk dan jahat. Misalnya, kita menasihati si Anto, kamu jangan buang sampah sembarangan. Nah, karena Anto tidak mau dengar, akhirnya kita pukul Anto. Ini nggak boleh. Nasihatilah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, tanpa harus memukul, tanpa harus menghina, atau mengolok, atau mengejek. Oleh karenanya, diperlukan sikap untuk menguasai diri dan senantiasa bersabar. Seperti seorang teolog atau seorang ahli teologi yang bernama Reinhold Niebuhr. Dia pernah menulis sebuah doa yang berbunyi demikian. Tuhan, berikanlah aku keheningan untuk menerima apa yang tidak dapat kuubah, keberanian untuk mengubah apa yang harus kuubah, dan hikmat untuk membedakan keduanya. Anak-anak, manusia tidak dapat hanya mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Manusia itu memiliki keterbatasan, oleh karenanya dia membutuhkan pertolongan, baik itu dari orang lain, yang paling utama adalah dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber utama penolong dalam kehidupan kita. Doa itu mengajarkan kita untuk memohon hikmat Allah agar dapat membedakan mana yang dapat diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Ia menguatkan kita untuk menerima apa yang tidak dapat diubah, tetapi juga sekaligus kekuatan untuk mengubah apa yang dapat dirubah. Nah, dari sini kita dapat belajar anak-anak bahwa untuk mengubah suatu keadaan itu memang membutuhkan proses dan tetap harus membutuhkan pertolongan dari Tuhan, karena yang mampu untuk mengubah sesuatu itu adalah Tuhan. Nah, tugas kita adalah menjaga diri kita dengan baik, menasehati sesuatu yang tidak baik supaya orang-orang di sekitar kita menjadi lebih baik. Nah, anak-anak, bagaimana melayani dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang Timotius lakukan, atau seperti yang dilakukan gadis pelayan toko pakaian dalam cerita di awal, maka seperti itulah pelayanan kita. Kita melayani orang-orang di sekitar kita, baik dalam keadaan susah maupun senang. Dan kita juga melayaninya dengan sabar dan tentu juga harus mau menguasai diri. Kita melakukannya dengan perbuatan yang baik kepada sesama yang membutuhkan. Tidak mengharapkan imbalan ketika melakukan sesuatu. Dan apa saja yang dapat kita lakukan? Yang paling sederhana adalah kita melayani dengan berkata sopan kepada teman, kepada siapapun juga. Kita menasehati teman kita, atau ketika kita dinasehati, kita mendengarkan dengan baik. Lalu juga membantu teman belajar misalnya, itu juga termasuk melayani. Nah, membuang sampah pada tempatnya, itu juga melayani. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan sebagai ungkapan kita melayani sesama. Nah, anak-anak, Tuhan melalui Roh Kudus selalu menyertai orang-orang yang percaya dan memberikan kemampuan untuk melayani sesama. Nah, oleh karenanya, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah
Jikalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan supaya kita dimampukan melayani sesama kita. Nah, kesimpulan kita dalam materi ini adalah, anak-anak, apapun keadaannya, seorang pengikut Kristus harus tetap melakukan pelayanan dengan berbuat baik dan benar terhadap sesamanya, entah akan disukai atau tidak, dalam keadaan senang maupun susah. Nah, jadi anak-anak, dalam materi ini kita semua orang Kristen harus melayani Tuhan. Jadi ya, semua orang Kristen harus melayani. Jadi melayani itu bukan hanya tugas pendeta, pengkhotbah, atau orang-orang yang di gereja saja, tetapi semua orang Kristen. Nah, dalam melayani itu kita meminta pertolongan dari Tuhan supaya mampu berbuat baik dan benar kepada sesama. Ketika kita melayani, ada saja orang-orang yang tidak suka, tapi tidak apa-apa. Kita tetap saja melakukan perbuatan baik dan benar. Dan kita melakukannya, kondisinya baik senang maupun susah, kita tetap akan melakukannya. Karena kita melakukannya semata-mata untuk Tuhan. Ya, baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan semesta alam yang selalu mengasihi kami, ajarlah kami anak-anak-Mu untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar di mana saja kami hadir. Agar dengan demikian kami memberitakan kabar baik tentang Tuhan kepada sesama kami. Tolonglah kami melayani sesama dengan kemampuan yang kami miliki. Berilah kami kesabaran dan kebahagiaan dalam melakukannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.